Kami sudah diterima dengan baik oleh bidang konseling, karena dalam pembuatan LP itu kan harus ada konseling. Kita bertemu dulu, jelaskan apa yang mau kita laporkan, didiskusikan, kira-kira masuk nggak ini. Alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan kami, berkoordinasi dengan Pak Kasar, dan ini nih yang saya dari lubuk hati yang paling dalam selaku ketua tim dengan teman-teman saya ada 10 orang dan mewakili keluarga besar Pak Bajide, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, dan Kasar Reskrim AKBP Gogo Karyosumo. Kenapa? Karena saya dapat merasakan bahwa beliau itu saat ini menjadi perhatian publik terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada Fadel, terkait dengan laporan saya kepada Nikita Mirzani. Ini sudah pasti memakan waktu, apalagi kasus-kasus yang lain juga ada. Dan malam ini kami juga melaporkan, dan ini semata-mata saya jelaskan tadi kenapa kami bawa ke sini, karena laporan saya dengan laporan Pak Umar itu banyak satu rangkaian dibuat oleh NM Nikita Mirzani. Misalnya dia buat jeruk lemon ngomong-ngomong, nyebut Rasman, pengacara ini dan keluarga Bajide, terkait-kait dia. Nah, makanya tadi saya sampaikan tolong. Nah, sedangkan yang lain, yang 2 lagi memang kita tidak bawa ke sini. Kita tidak mau membebani terlalu banyak Polres ini. Baik, karena itu saudara-saudara, tadi sudah resmi dibuka LP-nya. Nih. Sebutin aja. Sebutin LP-nya dulu. Sebentar ya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3. Itu Mak ya? Iya, benar. Nanti dalam pemeriksaan kita yakin akan ada pengembangan. Dan kami juga barusan tadi dapat data baru terkait dengan keluarga Pak Bajide, itu nanti akan kita sampaikan. Jadi prinsip saya sekali lagi dengan tim dan keluarga Pak Bajide, sudahlah. NM, kau sedang katanya berlibur di negeri matahari. Kalau sedang berlibur, jangan ngoceh-ngoceh, supaya jangan nambah masalah. Libur-libur saja. Nah, kayak saya pergi, saya bukan liburan, saya bekerja ke luar negeri. Tapi saya tetap layani dengan baik. Nah, sekarang 2 sudah. Kami minta jangan tambahi lagi. Kenapa? Karena apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum tegak lurus. Dan pertukaran pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah kesinambungan. Maka proses hukum juga berkesinambungan. Saya 2014 adalah salah satu tim Pak Prabowo Hatta. Jadi bukan orang asing saya. 2019 Pak Jokowi Ma'ruf. Sekarang kita juga dukung pemerintahan ini. Ancamannya Bang, ancamannya. Bukan, maksud saya, karena ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini, kalau ini Rasman kan dia nggak dukung ini, nggak ada hubungannya ini pemerintahan. Nggak ada, bukan, ada yang bilang begitu. Jadi saya sampaikan ini supaya jangan ada menganggap ini urusan orang yang berkuasa. Tidak ada. Oke. Jadi apa yang mau ditanya? Singkatnya ancamannya. Sudah. Ancamannya. Ancaman hukumannya 4 tahun. Bang, berapa pasal yang dilaporkan? 1 pasal. Mengenai apa, Bang?
27 ayat ya. Pak Umar izin apa yang Pencemaran nama baik. Kalau yang kemarin Nah, pasalnya apa itu Bang? pencemaran nama Itu laporan saya. Ya, sama juga itu beda Sama. Polda. Cuma saya ada juntonya 310 311. Kemarin Kita juntokan 45 ayat 1. Tapi ini nanti ini 27 ayat 3 hampir sama. Hanya perbedaannya nanti akan dilihat pada pengembangan. Di pengembangan itu bisa berkembang. Contoh, kemarin Fadel ketika dilaporkan itu pasalnya berapa, Mas? Ada 76B. Ketika dipanggil 76D ya, ketika dipanggil sebagai permintaan klarifikasi itu nambah pasalnya. Jadi 6 pasal. Bisa jadi waktu itu barangkali setelah diperiksa pelapor ditemukan ada bukti-bukti maka bertambah. Nah, itu juga akan begini. Begitu dia. Pak Umar bagian mana yang Pak Umar merasa ini pencemaran nama baik? Ini Ucapannya, ditunjukin lagi sudah selesai. ucapan Nikita Mirzani mana yang bikin Pak Umar itu kesal atau gimana sampai bikin laporan Pak Umar? Maju sedikit Pak. Dari bokap tadi cukup kan di sana. Ya maksudnya bagian mana biar kita nggak apa aja tuh? Saya nggak ingat. Soalnya rangkaiannya penuh fitnah. Boleh agak maju Pak, agak maju sedikit Pak. Sampai kemana? Udah, cukup ya. Kalian tanya, jadi salah nanti. Bang, kalian dijawab Bang. Nanyanya apa tadi? Apa mau ditanya? Bang, kalian mau laporin lagi Bang. Kata-katanya Om, kata-katanya apa yang bikin sakit hati? Ya pokoknya tahu lah, apa kalian tahu semua, banyak beredar di media Nggak, sosial. takutnya jadi bias, Mas Martin. Kalau dibilang miskin apa soal apa? Soal Bang Ya salah satunya itu, ya udah itu. Dibilang tukang semir termasuk itu juga apa kayak Ya gimana? salah satunya itu fitnah, tukang semir. Kan ganteng kan Pak Del? Ganteng kan? Ganteng kan cowok. Terus ada yang bilang jangan-jangan otak lu itu sudah dibalut sama tai. Itu ada. Ya itu, ya itulah. Dan bukti yang diserahkan apa aja, Bang? Sudah flash disk, bukti apa namanya screenshot, rekaman layar dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Kalau sudah diterima kan berarti ada data, walaupun diterima LP belum menjamin akan naik sidik atau tersangka. Tetapi paling tidak ada dasar. Kami berkeyakinan laporan kami kuat, karena itu kami datang. Gitu. Oke ya? Di situ isinya apa aja Bang? Seberapa yakin Bang Anikmin akan kena penjara gitu maksudnya? Seberapa yakin dari pihak keluarga sendiri atas Nah, mungkin Om Kalau ya, sebagai sendiri. lawyer kami pasti yakin. Kalau tidak yakin kami tidak datang. Kamera Dan sini, kami Bang. bawa kami bawa data, kita nggak perlu lama berdiskusi. Nah lalu kemudian diterima. Nah tentang keyakinan ya sangat yakin karena ini bukan rekayasa tapi telak. Dia memaki-maki, dia menghina, dia memfitnah, dia mengungkapkan ujaran kebencian dan membuat body shaming. Body shaming itu yang mana Bang? Apa? Body shamingnya bagian yang mana Bang? Body shaming-nya mana, Bang? Bagian apa Mas Martin? Muka saya dengan muka keluarga Bajide, dia bilang seperti aspal yang kurang apa? Yang kurang rapi, kurang rata. Ya udah itu kan body shaming. Terus flash di situ isinya apa aja, Bang? Ya sesuai dengan barang bukti yang kami sampaikan. Ya, apa aja? Apa itu tentang fitnah dan pencemaran nama baik? Apa yang dibawa Bang untuk jadi bukti laporan ke Sudah. Polres, Bang? Sudah tadi. Apa itu? Ya. Saya sudah bilang tadi salah satunya ada undang-undang IT begini. Dia media sosial, salah satunya Instagram. Apakah dia feed, apa stories dan lain-lain itu masuk. Dan dia unggah di situ. Dapat diakses semua orang di dunia ini masuk. Itu dia.